Kami terima kasih sekali bahwa ternyata masih ada keadilan bagi para korban Evotrade yang dimana keberadaan kami ternyata diakui loh. Sekarang update terbaru bagaimana putusannya nih? Update terbaru ini putusan penetapan banding dari restitusi ini disebutkan bahwa Update-nya 89 tuh. 89 ini dengan adanya kemarin yang Prapit itu pada menang, karena memang yang digugat itu penetapan tersangka, akhirnya. Halo Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti dan kali ini saya mau mengupdate kasus yang lama yang terakhir 10 bulan yang lalu saya update, yaitu tentang kasus robot trading Evotrade. Memang kasus ini sebenarnya udah selesai, tapi ada 2 paguyuban dan paguyuban saya belum, paguyuban yang lain sudah itu ya. Dan kita sempat stagnan lama karena memang di paguyuban grup kita itu ketika di pengadilan negeri itu restitusi kita ditolak. kalah. Aduh, rasanya bagaimana pas ditolak itu, Pak? Rasanya jujur kami hancur ya. Hancur ya? Hancur. Kita juga sempat hancur nih. Aduh. Apa yang kita perjuangkan, yang kita nyatakan sebenarnya kebenaran, yang kita yakinin kan, seperti kita ini kayak mengecewakan ya. Nah, tapi dari situ bukan berarti kita sudah selesai. Tapi kita terus berjuang dan akhirnya adalah hari ini 10 bulan kemudian. Update-nya bagaimana? Ya. Okta. Nah, Baik, update-nya terkait Evotrade memang banyak dinamika ya. ya. Jadi ya kita mulai dapat kepercayaan dari para korban. Banyak korban kami yang memasrahkan perkara Evotrade ini yang mereka ketinggalan. Ibaratnya mereka korban-korban lain sudah naik kereta, sudah jalan, ini korban ketinggalan kereta. Akan kita kesian gitu loh kepada mereka ini. Mereka yang sebenarnya punya hak, tetapi karena ketidaktahuan mereka dan juga seperti yang kemarin saya bilang pertama kali, korban Evotrade ini salah satu robot trading pertama. Ya kan? Dan itu pada saat itu tidak banyak media juga yang mengungkap kasus ini. Karena ini terjadinya kan di Malang. Sedangkan korban yang terkait Evotrade ini ada banyak. Bisa dikatakan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ketidakpahaman mereka bagaimana mereka harus melapor kepada siapa mereka harus melaporkan kerugian mereka tidak tahu. Ya kan? Karena perkara-perkara yang mulai diekspos itu kan ketika perkara binomo, lalu Robot trading yang ya Fahrenheit dan DNA baru kasus ini meledak. Ya. Sedangkan Evotrade ini kasus pertama, mereka adalah hal yang wajar jika korban itu tidak tahu. Makanya kami berkaca pada saat itu, oke lah kita akomodir. Karena memang jujur juga, kami melakukan restitusi ini, kita bisa dibilang, saya dan Pak TB ini, kita sebenarnya eksperimen hukum. Ya, karena belum ada putusan jurisprudensinya Belum ada. Cuman kami membaca dari Perma nomor 1 tahun 2022, yang kebetulan pun kita di Malang ini yang pertama di Indonesia. Disebutkan juga perkara restitusi seluruh Indonesia baru ada di Malang. Ya terkait Evotrade ini yang kita ajukan. Jadi semua itu saling meraba. Hakimnya juga belajar dan juga meraba kasus ini. Kami pun jujur berdua, kami juga sama-sama kita raba lagi ini bagaimana kita cari celah-celahnya. Ya kami hanya mengacu dan kita melihat dari Perma nomor 1 tahun 2022. Dan itulah kita ada keberanian untuk mengajukan. Karena korbannya ini ternyata cukup banyak. Nah, ketika kami bergulir, bukti-bukti kami ajukan maksimal dan segala macam, termasuk saksi-saksi juga, dan itu di dalam fakta persidangan tidak terbantahkan bahwa memang korban-korban yang kami bawa ini adalah korban-korban yang sah, asli, terkait Evotrade. Hakim juga di dalam proses pembuktian itu, korban itu diakui sebagai korban. Cuman yang menjadi perdebatan pada saat itu, apakah wadah paguyuban yang ditunjuk itu hanya satu paguyuban atau paguyuban lain diakui keberadaannya selama itu mengklaim korban dari Evotrade. Cuman pada saat itu pada awal saya memaklumilah karena ini kan sesuatu hal yang baru. Jadi pada saat itu kejaksaan dan juga majelis hakim menafsirkan bahwa paguyuban itu harus satu. Sedangkan kita kalau mengacu di dalam putusan terkait dengan Anang Diantoko,
kasus yang terkait Evotrade, tidak disebutkan bahwa itu harus Satu. satu. Artinya kami memberanikan diri dengan paguyuban legalitas yang ada. Kami juga punya paguyuban yang ada legalitasnya. Kita tidak sembarang mengklaim. Nah, kami mengajukan dan mencoba memasukkan paguyuban itu untuk bisa menjadi jembatan pengakomodir bagi para korban Evotrade. Dan itu pun juga di dalam persidangan kami bisa membuktikan. Dan sayangnya pada saat itu majelis hakim berpendapat bahwa hanya satu yang diakui. Ya. Dan di situ kami kecewa dan kami harus bertanggungjawabkan bagaimana ini kepada ratusan korban yang sudah ke kami. Aku juga malu itu, Bos. Saya malu juga luar biasa gitu kan. Tapi jujur kami sebagai tim kuasa hukum, kami masih yakin. Kami masih yakin dan kami masih optimis meskipun kami di tingkat pertama ini kami kalah. Kami tetap, saya terima kasih khususnya kepada korban Evotrade yang secara luar biasa khususnya mempercayakan kasus ini kepada kami. Amanah ini kami pegang benar-benar luar biasa. Dan kami tetap fight. Dan untungnya korban-korban yang kami tanganin ini ratusan tetap masih percaya dengan kami. Masih percaya, walaupun agak ngedubel dikit lah. Kenapa bisa kalah? Hanya terus kan. Aduh, itu Ya wajar lah. Kan namanya udah menaruh harapan. betul. Ya. Ya, Tapi kan akhirnya kan happy ending ya, juga. kami maksimalkan dan kami berterima kasih pada akhirnya ada secercah harapan. Ternyata Pengadilan Tinggi Surabaya melalui majelis hakim yang memeriksa perkara aku ternyata berpendapat lain. Kami terima kasih sekali bahwa ternyata masih ada keadilan bagi para korban Evotrade yang dimana keberadaan kami ternyata diakui loh. Diakui. Dan paguyuban kami itu punya hak yang sama dengan paguyuban yang ada. Nah, di sini kami terima kasih. Ternyata kami masih bisa mendapatkan keadilan bagi para korban kami dan kami akhirnya. Sekarang update terbaru bagaimana, Wel? Putusannya nih. Update terbaru ini putusan penetapan banding dari restitusi ini disebutkan bahwa korban yang kita akomodir pemohon restitusi ini itu dikabulkan. Dikabulkan dan inti poinnya adalah keberadaan kami sebagai SID itu diakui sebagai paguyuban yang sah. Mengakomodir korban Evotrade. Jadi itu sudah terjawab. Terus yang kedua, dengan adanya putusan penetapan ini di tingkat banding, sekali lagi menegaskan bahwa kami mengajukan permohonan restitusi ini, jangka waktunya itu masih dalam waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan. Karena expirednya katanya Ya. kan berapa? 90 hari. Dan kita mengajukan di hari keberapa itu? 80. Karena ini sekaligus menepis isu yang beredar bahwa kami mengajukan permohonan restitusi ini memaksakan dan jangka waktunya ini telah melebihi dari batas yang ditentukan. Isunya seperti itu. Nah, sekarang logikanya adalah ketika penetapan ini dikeluarkan dan penetapan ini sekaligus dikabulkan, artinya kualifikasi untuk jangka waktu mengajukan permohonan restitusi ini kami sudah benar dong secara hitungan. Telah terpenuhi persyaratannya. Karena kalau tidak terpenuhi, kami dianggap telah tempo waktunya sudah lewat, pasti dong kami ditolak. Ya. Dan ini buktinya kami diterima. Dan inti yang menjadi poin dari isi penetapan ini, di sini disebutkan bahwa kami, korban restitusi, itu mendapatkan pengembalian yang sama secara pari passu, secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan secara pro rata parte, yaitu proporsional yang dihitung dari prosentase besarnya kerugian masing-masing. Artinya apa? Artinya antara paguyuban ini hak dan kewajibannya ini seharusnya sama. Tidak ada yang dikedepankan siapa dulu atau bagaimana. Ini semua sama. Ini sekaligus menjawab. Dan kami berharap kepada para korban, memang proses ini sedang berjalan. Mohon Bapak Ibu yang memberikan kepada kami bersabarlah. Karena kan saya juga melihat bahwa Hari ini kan Anda ke Malang nih ngapain? nah, kami ke Malang kaitannya adalah kami terima kasih, kami apresiasi nih selaku kuasa hukum dari pemohon restitusi karena kami dijembatani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang, ya. Kami
difasilitasi oleh mereka dari kejaksaan, dan kami dipertemukan dengan paguyuban yang bernama PPIE. Ya, karena berdasarkan putusan dengan adanya restitusi, jadi ada 2 paguyuban yang diakui, PPIE dan kami SID. Dan kami diakomodir semuanya ini berarti kami PPIE dan kami itu harus duduk bersama. Kami akan sama-sama berhitung karena di sini adalah secara persentase proporsional, prorata. Jadi nilai kerugian dari PPIE itu akan dihitung. Kami pun juga akan dihitung. Mungkin nanti Pak TB, nanti prosesnya bagaimana Pak TB? Ya mungkin karena ini untuk penyederhanaan aja. Jadi karena ini ada dua paguyuban, masing-masing punya klaim kerugian. Jadi kedua kerugian itu digabungkan, nanti dibandingkan dengan aset yang ada. Dari situ akan ketemu formulasinya berapa. Ya kita mengharapkan ada diskusi yang lebih lanjut sama PPIE ya. Karena memang status hukumnya kita sama. Betul. Artinya kalau situ dapat duit ya kita harus dapat duit dong. Betul. Kan begitu toh? Betul. Seperti itu. Tapi memang ada proses karena masih ada aset-aset juga yang masih belum terlelang. Jadi buat teman-teman dari paguyuban harap bersabar. Jangan tanya kapan minggu depan cair. Enggak. Waduh. Doakan aja. Kalau kita maunya itu hari ini cair bos. Beres lah. Menyelamat. Kita gak ngurusin masalah ini. Yang penting kan beres. Udah tanggungan. Selain Evotrade pegang kasus apa lagi? Saya kebetulan DNA Pro saat ini juga sedang proses. Sedang penjualan aset lelangan itu. Kami juga mengakomodir mereka dan kami net 89. Net 89 yang saat ini sedang bergulir juga. Kemarin itu kan net 89 kan kemarin itu kan bebas profit tuh. Iya. Terus itu endingnya gimana itu? Ya endingnya ya tetap. Mungkin Pak TB jelasin prosesnya bagaimana itu di dalamnya. Update-nya net 89 tuh. Net 89 ini dengan adanya kemarin yang Prapi itu pada menang, karena memang yang digugat itu penetapan tersangka, akhirnya Barreskrim itu mau nggak mau harus menyidik ulang. Menyidik ulang ya? Mulai lagi tuh? Mulai lagi dari. Duit lagi tuh? Ya, saya nggak bisa komen ke situ. Nggak, itu duit duit transport. Memang ini proses kami memang harus kerja lebih keras lagi. Karena kan dari awal lagi. Dari awal lagi, transport lagi. Lu transport biaya berapa itu kan? Biaya bensin berapa, itu berapa. Wah. Belum waktu juga. Tapi tetap kami harap para korban tetap bersabar. Bahwa ini proses tetap berjalan. Kami tetap kawal. Best effort kita ya bro. Karena kita juga terima kasih ya kepada para korban yang selama ini mempercayakan kepada kerjasama kami berdua ya, Octavianus dan TB Ade Rosidin. Jadi korban yang kami tangani itu banyak saat ini. Jadi ada sekitar 6.000 korban investasi bodong. Total kerugian yang kami akomodir itu hampir 900 miliar yang kami tangani. Kerugian dari semua robot trading yang kami tangani. Jadi kami mengapresiasi, kami terima kasih lah kalau hingga detik ini kami Octavianus dan TB Ade Rosidin masih mendapatkan kepercayaan dari para korban. Dan kita berusaha untuk tidak mengkhianatin dari korban. Yes. Itu teman-teman. Jadi teman-teman, jadi ini sekian dari update ya. Kita tunggu nanti update berikutnya seperti apa. Buat teman-teman di grup korban Evotrade yang satu grup dengan saya, harap sabar. Semoga ini bisa memberikan gambaran apa yang terjadi. Ya semoga nanti perjalanannya mulus ya. Karena ada beberapa hal yang harus didiskusikan dengan paguyuban sebelah ya. Semoga lancar. Tapi kalau nggak lancar gimana tuh? Sudah ada persiapan? Iya, sudah. Tetap optimis untuk lancar. Lancar ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Nanti kita next kita akan update lagi. Thank you Pak Okta dan thank you Pak TB. Saya selalu.